mau dilaporkan gara-gara UU ITE. Apa itu? Mempublikasikan chat antara Gus Wafi dengan si dia. Si dia siapa? Si dia. Masa baru begitu aja udah main laporkan? Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Katanya orang ilmiah. Kenapa saya menolak daripada tantangannya Gus Wafi? Karena posisinya saya minta beberapa waktu untuk menyiapkan daripada data-datanya. Seperti itu. Itu yang baru bisa masuk akal. Jangan menolak tapi tidak berakal. Jangan menolak tapi tidak masuk akal. Jangan menolak tapi tidak punya alasan. Seperti itu ya. Saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Nah ini saya dipingpong. Awalnya sih ya kalau misalkan mau ngerekam harus berkoordinasi dulu dengan pihak Nabawi apa gitu, channel milik mereka gitu ya. Ya, jangan nanti Anda berkata, ya itu urusan dia. Kalau dia mau ngelaporin saya karena saya mempublikasi, ya silakan aja. Kan lucu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan nih, saya melihat satu video di mana ternyata Gus Wafi katanya nih mau dilaporkan gara-gara UU ITE. Apa itu? Mempublikasikan chat antara Gus Wafi dengan si dia. Si dia siapa? Si dia. Masa baru begitu aja udah main laporkan? Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Katanya orang ilmiah, orang yang mempunyai paham wawasan luas, orang yang hatinya sabar dan mempunyai kritikan banyak terhadap siapapun, entah itu kepada kiai maupun habaib. Tapi baru dikituin doang kok sudah mau lapor-laporan. Ya coba kalau memang benar mau dilaporkan, coba tes, silahkan, kan gitu. Ya jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Lawan dong dengan ilmiah. Jawab, kenapa saya menolak tantangan dari Gus Wafi? Karena posisinya saya belum ada waktu yang tepat. Kenapa saya menolak dari tantangan Gus Wafi? Karena posisinya saya sedang di luar kota. Kenapa saya menolak daripada tantangannya Gus Wafi? Karena posisinya saya minta beberapa waktu untuk menyiapkan daripada data-datanya. Seperti itu. Itu yang baru bisa masuk akal. Jangan menolak tapi tidak berakal. Jangan menolak tapi tidak masuk akal. Jangan menolak tapi tidak punya alasan. Seperti itu ya. Masya Allah. Dan kita lihat nih, simak videonya nih, kita pahami ya. Kita simak dan kita pahami videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video dari Pak Guru Gembul yang mulai viral pada saat ini. Jadi Pak Guru Gembul ingin melaporkan saya ke polisi hanya gara-gara saya menampilkan chat WhatsApp antara saya dengan beliau. Dengan alasan itu melanggar Undang-Undang ITE katanya. Lalu bagaimana dengan video ini Pak Guru? Dalam video tersebut, jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan pembicaraan pribadi dengan seseorang tanpa izin orang itu. Dan itu adalah isi chat WhatsApp antara dia dengan Guru Gembul. Jadi, apakah itu termasuk melanggar Undang-Undang ITE? Lalu, bagaimana dengan video selanjutnya? Kita saksikan teman-teman. Itu bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi. Ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya. Kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Di dalam video tadi juga jelas-jelas Pak Guru Gembul menampilkan WhatsApp chat pribadi antara dia dengan seseorang yang seharusnya itu bersifat privasi, lalu disebarkan di YouTube-nya. Jadi ayolah Pak Guru, jangan sok suci Pak Guru. Kalau hal itu sudah biasa Anda lakukan, jangan kemudian ketika orang melakukannya kepada Anda kepanasan. Jangan gitu Pak Guru. Katanya kita berteman. Kalau kita berteman seharusnya itu adalah hal yang biasa Pak Guru.
Justru saya ingin menampilkan kepada masyarakat ternyata mengajak diskusi Pak Guru Gembul tidak semudah yang dikira. Ternyata sangat sulit. Lalu Pak Guru mengatakan, saya kan dalam minggu-minggu ini sibuk. Lah, saya kan tidak minta minggu ini Pak Guru. Saya mengatakan kalau di bulan November Anda kosong, di dalam chat WhatsApp tersebut jelas. Saya minta tanggal dari Anda. Jadi saya yang minta tanggal dari Anda. Anda tentukan tanggalnya, misalnya tanggal 1 atau 2. Nanti saya akan memilih antara tanggal 1 atau 2. Kan enak. Atau nggak bisa di dalam November, Desember, monggo. Nggak bisa Desember, Januari, monggo. Saya ingin menunjukkan data nanti ketika diskusi terbuka, Pak Guru. Bukan di WA. Saya minta tanggal dari atas. Pak Guru ingin mengarahkan pembicaraan untuk berdebat di WA. Kalau di WA siapa yang akan nonton Pak Guru? Kita kan ingin izharul haqq, menampakkan kebenaran. Nanti ketika kita bertemu di dalam ruang diskusi terbuka secara offline agar masyarakat tahu ketika saya menyampaikan datanya dan bagaimana Pak Guru menyampaikan bantahannya gitu loh. Bukan malah debat di WA privasi, nanti giliran hasil debatnya saya screenshot, marah-marah, laporin ke polisi, nanti kan nggak seru Pak Guru. Lalu diisi WhatsApp itu Pak Guru mengatakan nggak mau sama moderator. Ini saya susah. Dimanapun yang namanya diskusi resmi itu pakai moderator. Alasan Pak Guru misalnya moderator itu suka motong-motong. Oke, kita kasih aturan. Moderator gak boleh motong-motong. Hanya memberikan waktu kepada dua belah pihak yang berdiskusi. Tetap gak mau kan Pak Guru kan? Kenapa saya itu berat? Karena begini, tapi akhirnya saya mengiyakan itu. Saking dari inginnya saya berdiskusi dengan dia. Saya tetap mengiyakan. Karena sudah saya anggap teman gitu loh. Padahal saya pernah dikecewakan teman-teman. Kenapa saya pernah dikecewakan? Di debat antara saya dengan dia di Robitoh Alawiyah, di kantor pusat Robitoh Alawiyah. Padahal di tengah ada moderator. Ketika dia menjelaskan 30 menit, tak satu pun kalimat dari saya memotong pembicaraannya. Tetapi ketika saya menanggapi apa yang dia sampaikan, gak sampai 1 menit langsung dipotong-potong sama dia. Jadi debat antara saya dengan Pak Guru Gembul di Robitoh Alawiyah, padahal ada moderator. Itu sudah dipotong-potong, saya ngobrol dipotong-potong. Padahal ketika Guru Gembul menyampaikan datanya, saya nggak motong sama sekali. Itukah yang dinamakan adab, Pak Guru? Itukah yang dinamakan akhlak, Pak Guru? Untungnya dalam diskusi itu ada Habib Fikri Syahab. Beliau orangnya baik, beliau orangnya sabir, sabar. Ketika narasi saya akan menyerang, Habib Fikri menghentikan saya untuk tidak menyerang. Andaikan saat itu moderator hanya boleh memberikan kepada dua belah pihak untuk berbicara, tidak ada potong-potong, tewas kamu Pak Guru. Data saya banyak ketika itu. Begitu loh. Jadi, ayolah Pak Guru, jangan cengeng seperti itu. Tentukan tanggalnya, bulan apa, pilih beberapa tanggal, saya yang akan milih nanti. Jadi Anda misalnya tanggal 1, 2, 3, saya milih nomor 3 nanti. Begitu, segampang itu sebenarnya. Jangan sok jumawa Pak Guru. Dengan mengatakan, saya sebenarnya ingin debatnya itu sama PBNU. Seolah-olah ingin memberitahukan ya kepada masyarakat bahwa kelas saya ini kelas PBNU. Padahal sebenarnya saya tahu Pak Guru, Anda cuma bisa narasi, data Anda cuma di Google. Saya tahu. Makanya ayo, kita sama-sama pakai ilmu Google, ayo. Kapan kita diskusi? Jangan cengeng lah. Lapor polisi. Katanya teman, gimana sih? Toh itu ya juga sering dilakukan sama Anda. Jangan kemudian seolah-olah Anda suci tidak pernah melakukan hal itu. Gitu loh. Giliran itu ditabrakkan kepada Anda kepanasan. Padahal Anda sudah sering melakukan hal itu kepada orang lain. Nama doang yang Guru Gembul, gembul, tapi nyalinya tidak gembul ya. Jadi menurut saya hal seperti ini lucu aja. Masa mau menantang orang terus dipublikasikan chatnya, mau dipolisikan dengan alasan privasi.
Kalau gitu caranya, kenapa kemarin-kemarin malah justru dari pihak apa ya namanya bagian debat di Terobito dengan Anda sudah ditunjukkan itu, apakah bukan publikasi? Ya, jangan nanti Anda berkata, ya itu urusan dia. Kalau dia mau ngelaporin saya karena saya mau publikasi, ya silakan aja. Kan lucu nantinya. Ada-ada aja ya. Jadi menurut saya hal seperti ini bikin ngakak, ketawa, terbahak-bahak. Ya, begitu, pahami aja apa yang diucapkan oleh Gus Wahid. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.